Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Risna Agustiani, Enda Trianarni, Syawal Puspita, Faiza Ananda. Baiklah, hari ini kami akan melakukan podcast dengan materi yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya dan teman saya Enda Trianarni sebagai penanya, dan di samping saya ada Kak Faiza dan Kak Sela sebagai narasumber. Baik, langsung saja kita mulai podcastnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kan materi hari ini kan tentang kepemimpinan pendidikan. Menurut Kak Faiza sendiri, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan ini bisa kita definisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan orang atau mengkelompokkan agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya untuk membuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Begitulah kira-kira. Dan menurut Kak Sela, apa sih fungsi pokok dari kepemimpinan kependidikan ini? Fungsi pokok dari kepemimpinan pendidikan ini saya jabarkan, saya ambil ada 3, yaitu pertama, pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Kedua, pemimpin membantu kelompok mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Kemudian yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Begitulah kira-kira dari fungsi pokok atau fungsi utama dari kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Menurut Kak Faiza dan Kak Sela, apa sih tipe-tipe kepemimpinan itu? Menurut kami, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan di sini ada 4. Yang pertama yaitu tipe autoriter, tipe laissez-faire, Tipe demokratis, tipe pseudo atau demokratis. Dari keempat tipe tersebut, apa tipe yang paling dominan dalam Kepemimpinan pendidikan. Tipe dalam kepemimpinan pendidikan yang paling dominan dari keempat tersebut yaitu tipe laissez-faire. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi pekerjaan bawahannya. Sedikit saya kasih tambahan tentang tipe yang paling dominan yaitu laissez-faire, yaitu bisa pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Di dalam kepemimpinan itu kan ada namanya keterampilannya. Menurut Kak Sela sama Kak Faiza, apa saja sih keterampilan yang harus dimiliki seseorang pemimpin tuh? Menurut saya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan yaitu keterampilan dalam memimpin, kemudian keterampilan dalam hubungan insan. Selanjutnya yaitu ada keterampilan dalam proses kelompok, ada keterampilan dalam proses administrasi personil, dan yang terakhir yaitu ada keterampilan dalam menilai. Selanjutnya yang kita ketahui kan ada 4 pendekatan dalam kepemimpinan pendidikan. Apa saja sih menurut Kak Sela sama Kak Faiza pendekatan-pendekatan itu? Di dalam pendekatan kepemimpinan pendidikan di sini ada 4, yaitu ada pendekatan dalam sifat, pendekatan perilaku, pendekatan kontingensi, dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Sebelum kita tutup podcast hari ini, ada satu pertanyaan lagi ya, yaitu menurut kalian apa sih fakta-fakta penting tentang kepemimpinan pendidikan itu? Menurut saya, fakta-fakta penting tentang kepemimpinan pendidikan itu sejak dulu kerjasama dan saling melindungi telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Menentang
kebiasaan binatang dan menghadapi alam sekitarnya. Kemudian berangkat dari kebutuhan bersama tersebut terjadi kerjasama antar manusia dan mulai unsur-unsur kepemimpinan. Saya tambah sedikit tentang fakta-fakta dalam kepemimpinan pendidikan ini. Orang yang dipilih menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai kelebihan segala-galanya dari pimpinannya. Contoh, paling kuat, berani, berpengalaman, cerdik, dan sebagainya. Pemimpin harus mampu memenuhi dan melayani kebutuhan. Melayani kebutuhan kelompok. Seorang pemimpin harus mampu melakukan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan kelompok. Mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan Dari kepemimpinan pendidikan. Oke, kira sekian podcast dari kelompok kami. Terima kasih kepada kedua narasumber, Kak Faiza Ananda dan Kak Sheila Puspita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum